Jiwa binatang singa pemangsa yang dikenal paling bahaya masuk ke dalam badan manusia. Samsudin yang udah divonis nyawanya nggak ketolong, tapi dia dapat keajaiban. Dokter aja sampai kebingungan. Ada pasien yang habis digigit singa tapi masih bisa tahan. Sebelum kejadian Samsudin sama singa mau dimakan, dia sebenarnya nahan tembakan. Tapi karena bapaknya yang nembak duluan, jadi Samsudin yang kena gigitan. Samsudin anaknya dibawa, tapi yang anehnya nggak dimakan sama itu singa. Anak keribo yang lihat terus niatnya mau nolongin, dikasihlah cairan ke mulutnya Samsudin yang bikin jiwanya kehubung sama server singa. Bisa kelihatan jelas dari matanya. Samsudin punya kemampuan kayak binatang singa, makanya sewaktu dewasa dia iseng-iseng mau ngetes masuk penjara. Di penjara banyak preman jagoan yang sukanya gangguin orang. Samsudin mau olahraga angkat beban, tapi ada bang jago 2 orang yang gangguin dia dan nambahin bebannya. Dikira bakal nggak kuat, tapi sama Samsudin 2 orang itu dia angkat. Karena udah berani nantang, Samsudin dipanggil sama orang yang katanya abang-abangan. Baru Samsudin doang yang berani hadap-hadapan. Cuma dengan make taring macan pajangan, Samsudin bisa ngeratain 3 orang di dalam satu ruangan. Malahan penjaga penjaranya dia lawan, dan ini orang mau kabur dari penjara aja kelihatannya gampang. Semuanya dijebol paksa dan dia terobos semua halangan yang ada di depannya. Lompat dari gedung ke gedung, sampai penjaga penjara nembakin juga pada nggak bisa karena kelincahannya. Padahal penjara di tengah kutub utara, tapi Samsudin nekat karena dia udah punya rencana. Dia lari ke badai es dan ketemu sama serigala, yang mana serigala itu nunjukin tujuan arahnya. Ternyata ada pesawat yang standby buat jemput Samsudin. Tujuan dia masuk penjara ternyata cuma buat nyelesain orang yang tadinya di penjara jadi abang-abangan. Dari Samsudin masih remaja, dia sama adiknya benci banget sama bapaknya. Apalagi pas tahu bapaknya berburu binatang singa yang kepalanya digantung jadi barang koleksinya. Samsudin jadi emosi dan mutusin mau pergi. Dia siapin semua barang-barang yang bakal dia bawa buat kabur. Sewaktu malam dari atas gentengnya, Samsudin mau pergi tapi dia terjatuh nggak sengaja, dan yang bikin aneh nasibnya nggak kenapa-napa. Adiknya tahu kalau Samsudin abangnya mau pergi. Abangnya janji bakal kembali, soalnya dia cuma mau pergi healing sebentaran, nyeberangin lautan, dan sesampainya di daratan, di tengah jalan, Samsudin ngelihat ada kerumunan banteng yang nyerbu ke arahnya. Tapi yang bikin aneh lagi, Samsudin sama sekali nggak diseruduk, malah ada seekor banteng yang jadi tunduk. Samsudin tujuannya mau ke hutan karena mau nyoba ngelatih dia punya kemampuan. Kalau bener dia manusia singa, harusnya jago buat nyari mangsa. Bukan anak Tarzan, tapi milih buat tinggal di hutan. Samsudin punya mata elang yang bisa ngezoom kejauhan. Kalau ada orang yang nyakitin binatang, dia langsung datang jadi pahlawan. Namanya pemburu biasanya ngeburu hewan, tapi kalau Samsudin ditakdirin jadi pemburu orang. Sampai dia dewasa, alam yang jadi rumahnya. Lapar mau makan, tinggal nyomot ikan. Setiap ada kelompok pemburu yang pada ngambilin tanduk banteng buat dijual secara ilegal, pasti langsung dirazia sama Samsudin. Nggak bakal dibolehin lewat buat keluar dari daerahnya. Para pemburu rata-rata pada nggak tahu Samsudin ini siapa, jadi mereka nggak peduliin. Tapi Samsudin yang duluan beraksi buat ngeksekusi. Semua orang yang terlibat pasti dia sikat. Si bos yang nyoba kabur, plat nomornya dia lihat, dan bukannya Samsudin lepasin, dia justru langsung nyamperin. Bos pemburu yang udah nyampe di kantornya itu tiba-tiba kaget